Pernah nggak sih kepikiran kenapa setiap ada acara Bitcoin gede-gedean yang katanya bakal bikin harga to the moon, malah jadi kuburan massal buat portofolio kita-kita, para investor retail? Ternyata ada playbook rahasia yang dimainin sama para big boys. Dan hari ini kita bakal bongkar habis-habisan strategi mereka. Oke, langsung aja kita ke intinya. Kenapa coba? Setiap kali ada konferensi besar dengan berita-berita super positif, harga Bitcoin justru terjun bebas. Ini bukan kebetulan loh, ini adalah sebuah pola, sebuah skema yang dieksekusi dengan sangat-sangat rapi. Coba deh bayangin sebuah acara, pembicaranya itu kelas kakap, Michael Saylor, Jack Dorsey, bahkan ada pejabat tinggi kayak Wakil Presiden AS, Direktur FBI, sampai bos-bosnya SEC dan CFTC. Gila kan? Panggung seperti ini tuh sengaja banget dirancang buat menciptakan ekspektasi setinggi langit dan tentu saja memicu gelombang FOMO massal. Tapi tunggu dulu, lupakan sejenak semua hype dan kemewahan itu. Yuk, kita lihat apa kata data. Karena ya tahu sendirilah, angka itu nggak pernah bohong. Dan disinilah ceritanya jadi super menarik. Lihat baik-baik data ini. Polanya tuh jelas banget dan terjadi berulang-ulang. Sebelum acara harga naik dikit atau ya gitu-gitu aja, konsolidasi. Terus pas acaranya kelar, boom, anjlok parah. Coba deh lihat Miami 2022 sama Nashville 2024. Penurunannya sampai 30%. Ini bukan sekedar kebetulan teman-teman. Ini tuh siklus yang udah bisa ditebak. Sekarang kita bedah kasus paling dramatis, Nashville 2024. Lihat lini masa ini. Bulan Juli, janji-janji politik bikin euforia meledak. Harga BTC sempat nyentuh $70.000 pas acara tanggal 25 sampai 27 Juli. Tapi perhatiin deh, apa yang terjadi pas tanggal 28 Juli? Sell the news dimulai. Para paus atau smart money mulai jualan besar-besaran, bikin harga langsung anjlok dalam hitungan jam. Ditambah lagi ada isu makroekonomi, lengkap sudah. Euforia berubah jadi pertumpahan darah dengan kejatuhan 30%. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Nah, sekarang saatnya kita bongkar buku pedoman rahasia para smart money. Ada 4 mekanisme utama yang mereka pakai untuk, secara sistematis meraup untung dari euforia kita semua. Mekanisme nomor 1, price the in. Gini, para institusi itu nggak nunggu pengumuman di atas panggung. Mereka udah borong aset dari minggu-minggu sebelumnya, cuma berdasarkan rumor dan riset internal. Jadi, pas kita dengar berita bagus itu di media, buat mereka, berita itu udah basi. Momen itu bukan sinyal buat beli, tapi justru sinyal buat mulai jualan dan take profit. Mekanisme kedua, ini lucu namanya. Fenomena nothing burger. Sering banget, pengumuman yang kedengerannya revolusioner, ternyata cuma visi jangka panjang. Nggak ada detail teknisnya, nggak ada jadwal implementasinya, cuma mimpi indah. Nah, pas pasar sadar kalau berita ini nggak akan ngasih dampak apa-apa dalam waktu dekat, para spekulan langsung kabur, memicu aksi jual. Dan ini mekanisme yang paling krusial, sekaligus paling licik, retail exit liquidity. Bayangin, kamu itu institusi besar yang mau jual ribuan Bitcoin. Gak bisa kah asal kayak dump gitu aja, bisa hancur harganya. Kamu butuh pembeli, banyak banget. Dan dari mana pembeli itu datang? Ya dari kita, para investor retail yang kena FOMO gara-gara hype konferensi. Dinding beli dari retail inilah yang mereka pakai sebagai pintu keluar darurat untuk menjual aset mereka dengan harga yang masih bagus. Terakhir, ada efek domino likuidasi. Penurunan harga kecil di awal itu bakal memicu likuidasi berantai para trader yang main pakai leverage tinggi. Setiap posisi yang dilikuidasi paksa ini bakal menekan harga lebih dalam lagi yang kemudian memicu lebih banyak likuidasi. Jadilah sebuah lingkaran setan yang mengubah koreksi kecil jadi kehancuran pasar. Oke, sekarang kita udah tahu bermainannya. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa deteksi gerakan mereka? Tenang, para pemain besar ini selalu meninggalkan jejak digital. Jejaknya itu ada di data on-chain, data transaksi langsung di blockchain, dan metrik pasar lainnya. Kita cuma perlu tahu cara membacanya. Salah satu sinyal paling jelas itu namanya exchange inflows atau arus masuk Bitcoin ke bursa. Coba lihat data dari Glassnode ini. Secara konsisten, ada lonjakan volume Bitcoin yang dikirim ke exchange kayak Binance atau Coinbase tepat sebelum konferensi dimulai. Ini sinyal yang kuat banget kalau para paus lagi siap-siap mau jualan. Mereka mindahin amunisi mereka ke medan perang, siap buat nembak. Metrik penting lainnya adalah dominasi Bitcoin atau BTCD. Ini nunjukin seberapa besar porsi Bitcoin di seluruh pasar kripto.
Nah, pas harga mulai turun, ada dua skenario penting buat kita pantau. Kiri, kalau harga BTC turun tapi dominasinya naik, ini artinya panik total. Orang-orang jual altcoin mereka lebih gila lagi daripada Bitcoin. Tapi, lihat yang kanan, kalau harga BTC turun dan dominasinya ikut turun, ini bisa jadi sinyal menarik. Artinya modal mungkin lagi pindah dari Bitcoin ke altcoin. Ini skenario yang lebih jarang, tapi penting banget buat diwaspadai. Dengan semua pengetahuan ini, kita nggak harus pasrah jadi korban kan? Justru sebaliknya, kita bisa membalikan keadaan dan memanfaatkan volatilitas ini buat keuntungan kita. Ini dia rencana permainannya. Langkah pertama, jual pas lagi hype-hypenya. Ambil untung sebagian pas harga lagi rally kencang sebelum acara. Jangan serakah, jangan nunggu pengumuman resmi. Kedua, fokus ke grafik, bukan ke berita. Selama acara, pantau grafik 4 jam. Kalau volume jual tiba-tiba melonjak, itu sinyal jelas mereka lagi distribusi barang. Ketiga, siapkan jaring buat nampung di bawah. Siapkan uang tunai buat beli lagi di level-level support penting beberapa minggu setelah konferensi selesai. Justru di saat orang lain lagi panik cut loss. Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu hal ini. Seperti yang dikatakan dalam analisis ini, untung besar itu bukan didapat dari ikut-ikutan keramaian. Untung besar itu datang dari punya sistem, punya rencana analisis, dan menjalankannya dengan disiplin tinggi. Justru di saat orang lain lagi panik dan terbawa emosi. Jadi, sebentar lagi konferensi Bitcoin 2026 bakal datang. Pertanyaannya sekarang buat kamu. Apakah kamu mau jadi bagian dari gelombang FOMO yang cuma jadi pintu keluar buat para paus? Atau kamu mau jadi pihak yang cerdas, yang justru memanfaatkan likuiditas mereka? Pilihan ada di tanganmu. Coba deh diskusikan strategimu di kolom komentar.